Wahai fasa dungu, Giring itu niji, bukan naif. Saat Giring, PLT Ketua Umum PSI mengkritik Anies Baswedan yang gak becus mengurus Jakarta dan mengkhianati seorang janda soal banjir di Cipinang Melayu, mendadak ada si pirang karbitan yang bela gubernur terbodoh versi Google, yaitu Fasa Dungu. Dia jerit-jerit santing ke Giring, suruh jadi lurah dulu sebelum kritik Anies. Biasalah, orang yang merasa sok penting dan yang pernah disuruh cat ulang rambutnya jadi hitam lagi. Mungkin lupa berkaca. Waktu gempa di Palu, dia ngapain? Sebut Giring naif, padahal dia sudah jelas-jelas niji. Sejak kapan dia pindah ke band naif? Sabar, ini cobaan. Saya bingung juga sih. Fasa, waktu ngoceh-ngoceh dan koar-koar di media sosial soal statement Giring yang dianggap naif, dia mewakili siapa? PAN kah? Nggak tahu juga sih. Soalnya PAN di DKI Jakarta juga mengkritik Anies Baswedan soal banjir yang nggak berkelola. Soal banjir yang nggak terkelola. Anies ini memang dungu. Kalau bicara juga soal Giring nggak pernah kelola kelurahan, Anies memang pernah jadi Pak Lurah. Dia ini gubernur yang diambil dari proses SARA. Anies adalah kecelakaan sejarah demokrasi Indonesia yang tidak ada obatnya lagi. Karbitan itu Anies. Makanya nggak heran dia harus dikritik dan disikat sampai mengkilap dan habis-habisan soal ketidakbecusannya mengelola banjir. Bukan kali ini saja sih. Sudah 3 tahun terakhir DKI dipimpin pemimpin hasil pilkada rasis. Jakarta hancur lebur. Orang terbodoh sekalipun, kalau kritik Anies, pasti orang terbodoh itu jadi kelihatan pintar. Karena apa yang dikerjakan Anies ini nggak beres. Makanya nggak heran jika dikritik oleh Giring. Giring sebagai PLT Ketua Umum PSI memiliki hak untuk berpendapat dengan sehat. Lagunya yang merdu ternyata berdampak kepada komentarnya yang sangat tajam soal banjir DKI Jakarta. Giring niji yang sekarang fokus ke politik dan pernah mau jadi presiden ini memiliki poin penting kok. Kritikannya juga jelas, bukan fitnah. Dia mengatakan Anies salah kelola. Ya benar dong. Salahnya di mana? Kenapa harus Fasa maksudnya Fasa Dungu? Maksudnya Fasa Dungu nyinyir kebalik statement niji. Kamu fokus saja ke Palu yang mungkin sampai sekarang belum pulih 100%. Nggak usah sok urus Jakarta. Buat saya, Fasa ini sedang cari perhatian. Dia tahu waktu di Palu, dia seringnya ngeband di Jakarta. Dia mau coba mencari-cari cara untuk membangun citra bahwa dia adalah orang yang mendukung Anies. Karena sejak survei mengatakan Anies masih difavoritkan di DKI, dia mungkin tahu cari dukungannya. Dia mungkin mau cari dukungan ya. Kalau ada statement bahwa orang baik bersama orang baik, kita melihat si Fasa Dungu ini seperti orang dungu bersama orang dungu. Giring memberikan kritik yang tepat. Kritikannya itu harus diterima dengan baik, bukan malah dinyinyiri. Banyak sekali cacat yang terjadi di kepemimpinan DKI Jakarta. Cacat birokrasi, cacat transparansi, dan cacat pengelolaan. Masih ada cacat-cacat lainnya di DKI yang ada di bawah kepemimpinan Anies. Tapi penulis sedang ingin menyoroti tentang cacat pengelolaan. Anies Baswedan terbukti gagal menanggulangi banjir. Semakin lama semakin parah. Semakin lama Jakarta mirip ke zaman jahil. Mungkin lebih jahil dari jahil. Jadi semprotan balik netizen ke Fasa Dungu itu adalah semprotan yang buat rakyat masuk akal. Tidak ada buzzer. Semua bergerak sesuai hati. Netizen, khususnya masyarakat Jakarta, merasa Fasa ini gak perlu komentar nyinyir, bacot gak jelas seperti itu.
karena dia ini gak ada urusannya sama Jakarta. Meski sering ada di Jakarta, jarang ada di Palu katanya. Selama Palu luluh lantak, dia juga gak ngapa-ngapain kan? Yang turun malah Joko Widodo. Sekali lagi saya merasa prihatin jika ada pemimpin yang memiliki mentalitas seperti ini. Mulutnya terlalu cepat membahas kritikan dengan nyinyiran. Bahkan akun Twitter digembok yang kelihatannya gak suka sama PSI saja langsung bela Giring. Nah, ini sudah bukti bahwa Anies sudah parah. Seharusnya seorang pemimpin ketika dikritik menerimanya dengan terbuka, karena kritik adalah bagian dari pembangunan. Tidak habis-habisnya belajar dan menerima masukan. Kalau ada masukan yang baik, bisa dijalankan. Kalau ada kritikan, bisa diubah. Sayangnya, jiwa besar ini adalah barang yang langka. Terima kasih Bro Giring, sudah menyatakan kritik yang benar. Memang Anies ini harus banyak dikritik, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan gentar bro, maju terus, tetap berikan kritik sehat yang membangun. Kalau Aniesnya nggak mau bangun-bangun, dia mungkin sudah, jangan diteruskan deh. Begitulah terus-terus. Artikel ini dikutip dari siwut.com, ditulis Manuel.